Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Selamat hari Natal Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal 3. Sekali lagi dari kitab Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan kembali firman Tuhan dalam momen Natal ini. Kita merenungkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara dan memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi boleh senantiasa terus boleh mengejar panggilan surgawi, berlari kepada tujuan, yaitu kepada panggilan surgawi yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang sungguh percaya kepadanya. Sehingga hari ini firman Tuhan sebagai tema bagi kita, yaitu berlari kepada panggilan surgawi. Sekali lagi, berlari kepada panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang sedang kita alami hari ini, saya percaya semua bersuka cita, karena hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, yang mana Yesus lahir ke dunia ini membawa terang itu, dan terang itu telah dinyatakan di atas setiap kehidupan kita, ditanamkan dalam hati kita bagi setiap kita yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa tema kita hari ini berkata berlari kepada tujuan surgawi atau berlari kepada panggilan surgawi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tak luput daripada penghukuman. Upah dosa adalah maut. Namun karena kasih karunia Kristus yang datang ke dunia ini, mengatakan bangkitlah dan menjadi teranglah, sehingga menjadikan kita berharga di hadapan Tuhan. Lewat terang Kristus, kegelapan yang meliputi kehidupan kita boleh disinari dan hidup kita boleh dipenuhi melalui terang Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dari apa yang kita baca hari ini, Paulus mau mengajarkan kepada kita. Mungkin ketika kita mengalami senang, ketika kita menikmati sesuatu kejayaan, dan pada waktu itu kita ditawarkan untuk menderita, siapapun mungkin di antara kita akan menolak. Karena apa? Mengapa kita harus mengalami penderitaan sedangkan ada kehidupan yang enak sedang menanti dalam hidup kita? Inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagai salah satu contoh, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, bagaimana Allah boleh menyatakan kuasanya dalam hidup mereka. Namun ketika kesulitan menghampiri kehidupan mereka, mereka kembali mengingat perbudakan itu dan memilih untuk tinggal di tanah perbudakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, memang sulit ketika persoalan menghampiri hidup kita. Namun di momen Natal ini kita mau belajar daripada Paulus yang bagaimana kehidupannya yang dahulu begitu enak dia rasakan. Dia seorang pemimpin, seorang yang terus boleh memburu orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan dia memiliki posisi yang sangat bagus. Namun hari ini Bapak Ibu, dia boleh mengatakan ketika di dalam penjara bahwa dia melupakan apa yang di belakangnya dan berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi, sekalipun hidupnya berada dalam penjara. Ini membuktikan bahwa Paulus telah merasakan kasih karunia Kristus. Dia telah merasakan pertolongan Allah yang luar biasa, sehingga dia melupakan apa yang telah dia rasakan enak dalam hidupnya demi boleh berlari kepada panggilan surgawi, sekalipun ada kesulitan, kesusahan, penderitaan yang dia alami. Namun dia percaya bahwa panggilan surgawi akan membawa damai sejahtera dalam hidupnya. Dan inilah yang dibawa Yesus Kristus datang ke dunia pada hari ini yang kita rayakan dalam momen Natal ini. Yesus Kristus lahir ke dunia membawa damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebagai orang percaya yang merayakan Natal hari ini, yang bersukacita karena momen Natal ini, apapun situasi yang kita alami, apapun keadaan yang kita alami, hari ini Paulus mau mengajak kita, fokuslah kepada Allah. Sekalipun banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, lupakan yang di belakang kita. Sekalipun itu mungkin telah memberikan kita kebahagiaan sementara di dunia ini, tapi ingat ada kebahagiaan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau fokus kepada panggilan surgawi, yaitu melakukan kehendak Allah, sehingga tiba waktunya Yesus datang kali yang kedua akan boleh membawa kita bersama dengan berkas-berkas kita kepada pengadilan kekal, sehingga kita boleh beroleh kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu, momen Natal ini fokuskan arah kita kepada Allah. Jangan menyimpang kemanapun. Allah telah lahir ke dunia membawa terang menerangi kegelapan, sehingga kehidupan kita semakin nampak untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Akhir kata saya katakan, selamat hari Natal. Biarlah sukacita Natal menghampiri hidup kita, dan kita memiliki fokus yang senantiasa kepada panggilan surgawi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Di momen Natal ini kami berkomitmen untuk fokus kepada panggilan surgawi,
Kami mengerjakan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami, yaitu menghidupi kebenaran firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang menjadi kerinduan kami. Biarlah momen Natal ini, sukacita Natal boleh melingkupi kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Christmas is a time for peace. It's a time for love. It's a time for you and me. It's filled with wonder, it's filled with hope. You can feel it everywhere you go. So just imagine peace on earth this Christmas, for the children and the children yet to come. It just takes one day like Christmas to make the world a better place for everyone. Christmas is a time to look inside. Open up our hearts. Open up our eyes. See that we are brothers and sisters too. It's really not that hard for us to do. Imagine peace on earth this Christmas, for the children and the children yet to come. It just takes one day like Christmas to make the world a better place for everyone. Christmas is a time for us to give. Join us.